Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur kuda-kuda baja tipe 2 dengan bantuan MS Excel. Oke, di sini kita akan menghitung ya kuda-kuda yang seperti gambar yang ada di sini ya. Ini kuda-kuda tipenya tipe 2, gambarnya seperti yang ada di sebelah kanan. Ya, oke. Di sini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan pembebanannya untuk kuda-kuda ini. Kemudian kita menentukan mutu serta tegangan izin ya. Kita mutu dan tegangan izin untuk baja yang akan kita gunakan. Kemudian kita menentukan rencana ukuran profil yang kita mau gunakan apa dan rencananya seperti apa. Kita mau pakai profilnya apa. Kemudian kita cek profil yang kita tentukan itu terhadap tegangan. Kemudian kita cek terhadap tekuk apakah itu aman atau tidak. Oke, kemudian kita cari solusinya biar profil itu jadi aman terhadap tegangan-tegangan dan terhadap tegangan dan terhadap tekuk. Jadi profil ini dan bentuk ini bisa kita gunakan untuk baja. Ya, kita gunakan untuk atap ya. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini, yaitu analisa struktur kuda-kuda baja tipe 2. Jadi untuk analisa struktur kuda-kuda baja tipe 2 seperti yang ada di gambar ini ya, bentuknya seperti ini. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini saya perbesar. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk kuda-kuda tipe baja tipe 2 ya, kuda-kuda baja tipe 2. Oke, di sini saya punya file Excel yang sudah saya buat untuk mempermudah dalam menghitung dari struktur kuda-kuda baja tipe 2 ini. Oke, di sini yang pertama kita hanya perlu hitung yang berwarna merah saja. Selain berwarna merah tidak perlu kita isi ya. Yang kita isi hanya warna merah. Yang selain berwarna merah tidak perlu kita isi ya, karena secara otomatis di sana sudah ada rumus-rumusnya sehingga dia ngeling dengan nilai-nilai yang berwarna merah ya. Jadi yang kedua yaitu apabila ingin melihat rumusnya yang ada di Excel ini bisa dilihat di atas ini ya. Contohnya seperti ini, saya klik, nanti bisa lihat di atas ini rumusnya dari mana, nilainya didapat dari mana, itu bisa lihat di atas ini. Oke, saya langsung menjelaskan bagaimana mengisinya. Oke, di sini yang pertama adalah analisa struktur kuda-kuda baja tipe 2. Ini adalah gambarnya, saya perbesar seperti ini. Oke, saya lanjut ya. Kemudian kita isi jarak kuda-kuda, yaitu jarak kuda-kuda. Jadi misalnya kita mau pasang jarak kuda-kudanya berapa, contohnya ini misalnya ya. Misalnya ini jaraknya saya jadiin 1,5 ya, 1,5 meter atau 3 meter ya, atau 3 meter ya. Nah, jadi jarak kuda-kuda ini ya, yang jarak kuda-kuda ini kita masukkan, misalnya kita masukkan sini 3. Oke. Kemudian kemiringan atap ya, kemiringan kuda-kuda ya, kemiringan bentang sorry. Kemudian bentangnya itu ada ini. Ya, seperti ini ya bentangnya. Jadi di sini juga ada nih ya, ini bentangnya ya, H ya. H ini LL ya, sini sorry. Ini saya ganti jadi H ya. Sorry, ini saya ganti jadi H. Oke. Ini adalah bentangnya ya, bentangnya. Sini H bentangnya ya. Jadi Bapak bentang kuda-kuda. Oh, sorry ya, ini bentang kuda-kuda. Ini misalnya ini jaraknya 15 ya, misalnya jaraknya 10 lah, saya coba 10 ya, 10 meter ya. Jadi H ini bentangnya 10 meter. Kemudian kemiringan atap bisa lihat di sini ya. Ini kemiringan atapnya yang kita pakai ini. Saya perbesar, di sini adalah kemiringan atap. Jadi kita pakai kemiringan atap atau kemiringan kuda-kudanya kita pakai berapa? Misalnya kita pakai 30 derajat. Oke.
Kemudian yang keempat itulah jarak coding. Jadi jarak coding itu, jadi ini misalnya ini coding ya, ada beberapa codingnya. Jadi jarak codingnya berapa? Jarak antar codingnya. Misalnya 1,2 atau misalnya 2 meter misalnya. Ya, misalnya 2 meter. Jarak misalnya 2 meter. Kemudian berat coding. Kita asumsikan nih berat coding berapa nih? Ya, berat coding berapa? Itu per meter ya. Jadi misalnya coding itu CNP. CNP misalnya pakai 150 atau berapa, misalnya beratnya sekitar 5 kilo satu batang itu kurang lebih kalau CNP itu sekitar 6 meter. Jadi kalau misalnya dia 6 meter berarti misalnya dia misalnya 5 kilo ya, per 6 meternya itu 5 kilo. Jadi kita masukkan sini aja 5 dibagi 6 karena panjangnya itu 6. Oke, jadi sekitar 0,83 misalnya seperti itu. Atau misalnya ini 10 kilo ya kita bagi. Jadi 1 meter per meternya ya, per meternya itu sekitar 1,6 kg per meter. Oke, kemudian beban angin. Beban angin itu ada di PBI ya, atau SNI. Itu kita bisa masukkan berapa yang kita mau masukkan. Kita bisa lihat di SNI. Biasanya sekitar 25. Kalau dia lebih kurang 5 meter jauhnya dari pinggir pantai, jadi dia setelah 5 meter itu bisa kita masukkan 25. Tapi tergantung area ya, tergantung ada juga yang di PBI atau SNI kira-kira berapa sih beban anginnya ya. Kalau misalnya dia jarak 0 sampai 5 km dari pantai, garis pantai, kita biasa masukkan 40 ya. Di sini saya coba karena kita bikin jauh dari lantai, saya coba masukkan 25 ya, kilogram per meter persegi. Kemudian beban air hujan. Kalau memang ada beban air hujan ya, kita bisa lihat juga di SNI atau PBI, kita bisa masukkan misalnya beban air hujan misalnya ya, misalnya ada sekitar 10 ya, 10 kg per meter persegi atau kurang lebih. Kalau untuk mencari beban air hujan ini bisa di SNI atau di PBI ya, bagaimana cara membebani suatu atap dengan beban air hujan. Kalau memang tidak ada, tidak perlu. Oleh kemudian beban penutup atap. Jadi atapnya itu kita mau pakai apa? Kita mau pakai seperti spandek, atau kita mau pakai seperti genteng beton atau genteng apa ya, itu sebenarnya kita tinggal browsing saja kira-kira beratnya berapa sih penutup atap yang kita mau gunakan per meter perseginya. Misalnya saya pakai 9 kilo misalnya, 9 kilo kita pakai misalnya spandek atau kita pakai genteng apa yang dia 9 kilo ya. Oke, misalnya situ. Kemudian berat plafon dan lain-lain ya, dengan rangkanya itu sekitar 20. Itu bisa lihat di pembebanan, standar pembebanan. Kemudian beban ME itu beban misalnya ada kabel listrik, ada kabel tray atau ada pipa air di atasnya ya, kurang lebih sekitar 10, standarnya sekitar 10 kg per meter persegi. Kemudian beban hidup pekerja itu adanya di titik-titik buhul ya, kita bisa gunakan itu kurang lebih 100 kg per 100 kg. Jadi langsung di titik buhulnya ya, seperti ini ya, misalnya titik buhulnya ini ya. Oke, ini kurang lebih 100 kg, tapi standarnya memang 100 kg untuk beban pekerja. Kemudian jumlah baut ya, jumlah baut ini kita tidak ada nih, saya delete saja ya. Ini tidak ada, diameter juga dia tidak ada karena kita untuk perhitungan sambungannya saya buat terpisah ya, karena ini saya hanya menentukan untuk ukuran dari baja yang bisa kita gunakan untuk kuda-kuda baja ini ya, dengan bentangan yang kita sudah tentukan. Oke, ini sampai selanjutnya tegangan izin ya, tegangan izin baja itu tadi dengan izin yang kita gunakan, profil baja yang kita gunakan itu tegangan izinnya berapa, kita bisa lihat di SNI atau kita bisa browsing ya, ada browsing di internet kira-kira baja yang tipe apa sih kita pakai. Misalnya ini sekitar baja ST37 itu sekitar 1600 kg per cm persegi ya, untuk tegangan izinnya. Kemudian berat profil kuda-kuda itu kita
bisa masukkan ya. Nanti kita bisa masukkan, atau di sini sudah ada dia link secara otomatis, dia sudah ada ini beratnya. Kemudian ini beban kombinasi, yang saya gunakan untuk atap ini ya. Jadi ini bisa diganti atau bisa ditambahkan ya, kira-kira ini dead load atau live loadnya ini tinggal tambahkan saja. Oke, kemudian di sini dari perhitungan sudah ditemukan ya WX perlunya. Jadi WX perlu kita sudah temukan di sini, kira-kira dapatnya berapa. Jadi kita tinggal masukkan ini kode dari tabel profil baja yang didapat. Ini bisa lihat di sini ya. Misalnya kita misalnya pakainya siku ya, kita misalnya pakainya siku, dengan kita cari WX perlunya nih. WX perlunya kita harus cari lebih besar dari ini ya. Kemudian kita lihat dari tabel baja, kita di sini bisa lihat siku kamar kaki. Tadi kita lihat sini, kita warnakan saja sini untuk WX-nya. Sebentar, ini mungkin saya freeze dulu ya, biar lebih mudah. Oke, saya freeze. Oke, kita misalnya di sini sudah tandaan yang warna merah, yang kuning ya. Sorry, warna kuning WX-nya kita cari saja. Kita misalnya tadi pakai yang sama segitiga ya, siku sama kaki ya. Itu tadi kita dapat berapa tadi? 0,91 cm maka 3. Kita cari sini 0,91. 0,91 ini kurang, ini ada ini ya 35 ukurannya. Tapi untuk ukuran ini kita lihat juga di pasaran ada nggak ukuran seperti ini. Jadi kalau tidak ada kita cari yang ada. Biasanya sih ukuran siku nih sama begini, 30 20 22 gitu ya. Seperti itu ya. Ini 30 33. Jadi di sini kita dapatnya 30 35 ya. Jadi kita cari yang ada di pasaran, tapi WX-nya harus di atas dari tadi WX yang dibutuhkan. Contohnya ini ya, 40-44. Biasanya di sini di pasaran ada. Jadi nomornya aja kita ingetin, ini nomornya 137. Kita masukkan di sini 137. Nah, secara otomatis semua berganti ya. Oke, di sini jadi profil yang kita gunakan ini adalah siku sama kaki. Kemudian ini ukurannya. Kemudian ini beratnya. Kemudian ini profilnya. Kemudian ini WX-nya. Kemudian ini IX-nya, ini adalah Y-nya. Oke. Kemudian di sini ada dari tabel tekuk baja, ya. Dari tabel tekuk baja di sini kita gunakan yang mana, ya? Ya, di sini kalau NA berarti tidak ada. Ini yang ada hanya di sini. Ya, jadi kita masukkan ini sesuai dengan tegangan izin ya. Tegangan izin ini ya, tegangan izin saya pakainya yang BJ37, tegangan izinnya kurang lebih segini. Nanti kalau ada BJ34 atau ST34 itu tegangan izinnya beda. Untuk BJ atau ST41 nanti tegangan beda. Nah, ini 44 juga nanti tegangan izinnya beda. Jadi kalau yang pakai 1600 itu adalah BJ37. Jadi ini kita bisa pakai ya. Ini 12 kita masukkan saja, kita sama ini tinggal kita masukkan ini aja nilainya. Kemudian ini kita masukkan nilainya. Oke, sini untuk BJ34 bisa dilihat ya, ini bisa dilihat rumusnya dari mana nilainya. Kemudian BJ37 ini dari mana rumusnya bisa dilihat. Kemudian ini BJ41 rumusnya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini BJ44 ini bisa dilihat rumusnya. Nah, kesimpulannya di sini profil yang digunakan ini 44 mm cek terhadap tegangan ini aman ya. Ini ya. Kemudian kita cek terhadap tegangan ini aman, tapi cek terhadap tekuk ini tidak aman. Jadi perlu profil lebih besar ya, Kita bisa pakai profil yang double atau profil yang kita besarkan saja ya. Oke, misalnya kita pakai profil double, kita harus cari lagi berat, luas profil, WX dan IX dan Y-nya di tabel yang lain, karena di sini tidak ada, hanya tabel yang bentuknya satu ya, tidak digabung. Tapi di
video saya yang lain itu saya pernah mengeluarkan bagaimana cara mencari luas profil WX, IX, WY, IY untuk profil yang kita double. Itu di siku saya pernah buat dan sudah pernah saya tayangkan ya. Oke, kita kembali ke sini, kita tinggal ganti saja nih. Kita perlu profil lebih besar, jadi ini kurang. Nah, ini kurang, kita coba tambahkan dengan yang 50 misalnya. Ini ya. Nah, profil 50 kita coba, kita tinggal aja namanya 142 nomornya. Kita tulis sini 142. Oke, ya, di sini secara otomatis semua berubah ya. Secara otomatis semua berubah dan ini cek terhadap tekuknya sudah aman. Oke, jadi caranya apabila ini sudah kita hitung, ini sudah oke. Hitungan kita sudah oke. Ini profil kita gunakan yang 50. Ini aman untuk digunakan kuda-kuda dengan jarak, ukuran, dan kemiringan yang sudah kita rencanakan ya, dan beban kombinasi yang kita sudah rencanakan juga. Ini kuda-kuda bisa digunakan bentuknya untuk bangunan ya yang kita mau buat. Oke, di sini cara menggantinya atau mencarinya gimana biar profil itu bisa aman untuk digunakan, itu sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan jelaskan untuk analisa strukturnya. Jadi sini ada analisa strukturnya ya. Jadi saya sudah hitung semuanya, saya jelaskan ya ini dari mana nilainya. Oke, kemudian inilah sudut S1 ya, ini kemudian sudut S2, kemudian sudut S3 ya. Kalau kita melihat rumusnya bisa lihat di sini ya, di atasnya ya. Kalau saya klik ini ada rumusnya nih. Nah ya, oke, kemudian ini batang H ya, batang H nih ya, batang H ya, batang H itu panjangnya ya. Ini HA panjangnya tuh ya, ini H ya, H panjangnya, kemudian HA panjangnya, kemudian H1, H2, H3 nih, H1, H2, H3 ini panjangnya. Kemudian V ya, batang V, ini batang V yang di depan satu aja. Kemudian ini D1, ini di sini, ini panjangnya D1, DD1. Nah, kemudian ini D2, DD2, ini ya, D2, DD2 ya, ini D2, DD2. Oke, kemudian D2, D3, sorry, D2, D3, D2, D3 ya, D2, D3. Oke, kemudian ini DD2 dan DD3, ini DD4 ya. Kalau itu bisa lihat di ini ya, profilnya ya, di sini gambar ya, kita bisa lihat ya. Oke, kemudian analisa pembebanan akibat beban mati, ada penutup atap, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya, kemudian ini rank, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian ini QDL1, ini jumlahnya. Kemudian berat kuda-kuda, ya ini rumusnya, ini nilainya. Ini batang H, ini batang D. Ini berat sendirinya, jadi sini sudah ada rumusnya ya. Ini sudah dikonversi menjadi kilogram meter. Kemudian berat plafon, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian berat ME, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Nah, ini adalah QDL2, ini nilainya. Kemudian akibat beban mati ya, akibat beban mati kita masukkan ke dalam beban terpusat ya, P1, P2, P3. Sini P1, P2, P3, P4, sini ada ya. Oke, ini P1 nilainya, kemudian ini P2 nilainya, kemudian ini P3 nilainya, ini P4 nilainya. Bisa lihat dari sini ya, nilainya dari mana ya. Oke. Kemudian Q1, ini Q1, ini Q1 ada di bawah sini ya. Ini Q1 ada di bawah, ini Q1, ini nilainya, ini Q2, ini nilainya. Kemudian beban hidup bekerja itu 100 kg ya, beban air hujan ya, ini rumusnya, ini nilainya, ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian beban akibat beban air hujan di P1, ini nilainya, P2 ini nilainya, P3 ini nilainya, P4 nih ya, P4 nih, P4 nih nilai. Oke, akibat beban angin, ini koefisien tekan ya, ini rumusnya,
ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian koefisien shape ini nilainya, ini hasilnya. Nah, ini nilainya ya. Oke, ini nilainya, ini hasilnya ya. Ini saya ganti ya. Oke. Oke, sorry sebentar. Oke, ini ya koefisien yang digunakan ya. Ini koefisien yang digunakan, bisa lihat rumusnya dari mana. Kemudian QA ya, ini QA nilainya, ini QA lagi ya nilainya. Oke, akibat beban angin ya, ini akibat beban angin jadi PV1 dan PVH1. Jadi kalau beban angin itu karena dia bentuknya mengikuti ukuran ini ya, ukuran arah ya, arah dari ini ya, rafter ini ya, batang kuda-kuda ya. Jadi dia arahnya seperti ini kalau beban angin, jadi 90 derajat dengan batang ini. Jadi di sini kita perlu cari PV-nya sama PH ya, untuk vertikal dan horizontal. Oke, bebannya dikonversi ya. Di sini PV1 ya, ini nilainya, ini PV2, ini nilainya, ini PV3, ini nilainya, ini PV4, ini nilainya. Kemudian ini P1H, P2H, ini nilainya, ini P3H, ini P4H. Oke, kemudian akibat beban hidup ya, ini PP1 ya, ini PP2 ya, PP3, ini PP4, kemudian PH1, ini PH2, ini PH3, ini PH4 ya. Nilainya dari mana bisa dilihat ya, ini ya. Nah, ini mana bisa dilihat. Oke, kemudian akibat beban kombinasi ya, ini akibat beban kombinasi PV1, ini P2V, ini P3V, ini P4V, Q1, Q2, ini P1H, ini P2H, ini P3H, ini P4H. Oke, kemudian kita lanjut ke analisa rangka batang. Sini angkat yang batang, kita menentukan tegangan yang terjadi pada batang yang kita buat ini ya, tegangan yang terjadi. Oke, ini di titik A. Titik A itu di sini. Ya, saya gambar ya, kurang lebih di sini ya, di titik A. Di sini ada batang P1, dia ada batang D1 dan H1 yang harus kita cari. Di sini ada RA dan ada Q1 serta P1. Dan ini ada kemiringan. Untuk PV1 ini nilainya. Ini P1H, ini RA, ini Q1, ini D1, ini H. Kemudian ini sigma V sama dengan 0. Maka kita dapatkan D1 ini dia minus, jadi tekan. Kemudian sigma H sama dengan 0, ini rumusnya, ini nilainya. Jadi kita di sini dapatkan H1 ya, ini karena dia plus jadi dia tarik. Oke, ini untuk yang di titik A. Kemudian kita lanjut ke titik C. Titik C itu ada di sini. Titik C itu ada di sini. Jadi di sini titik C ini ada beban P2, ada batang D1, D2, DD1, dan ini ada kemiringan-kemiringannya ya, kemiringan. Oke, di sini PP1, ini P2H, ini D1, ini D2, ini DD1, ini H. Oke, di sini kita cari sigma V 0 ya, sigma V sama dengan 0 persamaan 1, karena ini ada dua
batang yang tidak diketahui nilainya, jadi kita perlu gunakan analisa persamaan ya. Jadi kita nanti cari batang mana dari analisa ini sih kita bisa cari nilai dari batang itu ya. Oke, persamaan 1 ya. Oke. Kemudian sigma H sama dengan persamaan 2 nih. Ya, sama persamaan 2. Oke, kemudian penyelesaian persamaan 1 kita masukkan. Persamaan 2. Di sini dari persamaan ini kita dapatkan D2 ya. Nah, nilai ini D2, nilainya bisa dilihat ya. Ini hasilnya karena minus jadi tekan. Kemudian DD1 juga kita bisa dapatkan di sini ya. Ini nilainya ya. Nah, ini hasilnya, ini sebagai tarik. Jadi ini kalau mau tahu penyelesaian ini itu bisa di mekanika teknik ya, jadi perjalanan atau di analisa untuk kalkulus atau matematika ya. Ini biasanya ada nih ya. Kalau saya jelaskan ini panjang soalnya ya. Ini bisa didapat seperti ini atau kita bisa lihat di sini aja nih nilainya. Kalau kita pelajari ini nilainya dari mana pasti bisa paham. Oke. Kemudian di titik F ya, setelah kita dapatkan dua gaya batang yang ada di titik C, kita ke titik F. Titik F itu ada di sini. Jadi C, jadi kita hitungnya ini kemudian ini ya. Nah, di sini titik F. Jadi di titik F itu ada batang H1, H2, DD2 dan DD1. Oke, di sini Q2-nya. Ini ada Q2 juga ya. Di sini Q2. Kemudian DD1. Ini DD2. Ini HA. Ini HA ya, HA. Oke, ini HA, ini panjangnya ya. Oke, jadi sini ya. Kemudian sigma V kita masukkan nilainya, kita dapatkan DD2, ini tekan. Kemudian sigma H, kita di rumusnya kita masukkan nilainya. Kemudian H2 ya, ini hasilnya. Nah, ini plus, jadi dia tarik. Oke, di sini kemudian kita teruskan ke titik D. Titik D itu ada di sini. Titik D itu di sini. Titik D di sini. Di sini titik D ini ada P3, DD2, batang DD2, D2, DD2, DD3 dan D3. Oke, di sini V2. Ini V3H. Ini P3HV ya. Sorry, ini P3H. Ini D2. Ini DD3, ini D3, ini HA. Oke, kemudian kita cari karena ini juga ada dua batang yang tidak diketahui, kita gunakan sama seperti yang tadi dengan persamaan ya untuk mendapatkan nilai yang dua tadi. Oke, di sini sigma V ini kita jadikan persamaan 1. Ini sigma H kita jadikan persamaan 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita masukkan persamaan 1, persamaan 2. Nah, kemudian kita masukkan, kita dapatkan dari dua persamaan ini yang kita persamakan, kita dapatkan dan D3. Ya, ini karena minus jadi tekan. Kemudian DD3 kita dapatkan. Ini adalah tarik. Oke. Setelah D3 kemudian kita lanjut ke G. Ya, titik G itu ada di sini ya. Titik G ada di sini. Oke, di titik G ini adalah D3, D4, Q2, H2 dan H3. Ini Q2-nya ya. Kemudian ini DD3. Kemudian H2. Kemudian DD3, DD4, kemudian ini H. Oke, di sini V kita masukkan ya, V sigma V sama dengan 0. DD4 didapatkan, ini tarik. Kemudian sigma H sama dengan 0, kita dapatkan H3. Ini tarik.
Kemudian kita masukkan tadi nilai-nilai tadi dalam tabel analisa rangka batang. Di sini tegangan, batang, dan panjang. Ini untuk D1. Ini untuk D2. Ini untuk D3. Ini untuk D1. Ini untuk D2. Ini untuk D3. Ini untuk D4, untuk untuk H1, untuk H2, ini H3. Oke, kemudian reaksi batang yang digunakan kita cari yang terbesar, ya, terbesar dari nilai yang sudah kita hitung, ya. Kita masuk ke sini adalah nilai yang didapat adalah H2, ya. Kemudian D1 yang untuk tariknya H2, untuk tekannya D1. Oke. Di sini kita mencari UX perlu. Nah, ini ada rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Ya, kemudian digunakan profil yang tadi kita sudah tentukan di atas, ya. Oke, ini secara otomatis berganti. Kemudian cek terhadap tegangan izin. Hasilnya aman. Cek terhadap tekuk. Dari tabel tekuk baja digunakan, ya. Ini W1, W2, ini rumusnya, ya. Tegangannya ini, ya, bisa ini, ya, ini gunakan tegangannya, ya. Oke, kemudian ini tegangan yang kita dapatkan. Jadi sini sudah aman, ya. Ini bisa digunakan. Ini seperti yang di atas tadi. Yang di atas tadi itu sudah ke sini, ya. Ini adalah tabel. Ini adalah hasil dari yang analisa yang kita gunakan, ya. Jadi di sini kita hanya perlu yang isi yang di atas. Yang di bawah kalau kita mau lihat dia rumus-rumusnya nilainya kita bisa lihat di bawah. Oke, baik, sampai sini untuk analisa struktur, penjelasan dari saya untuk analisa struktur kuda-kuda baja tipe 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.